Pernah mikir gini nggak Pak? Negara kita ini punya segalanya, ibaratnya biji apapun, kalau dilempar di tanah negeri kita ini juga bakalan tumbuh. Batu bara ada, minyak bumi ada, emas ada, timah nikel juga ada. Bahkan negara kita ini produsen minyak sawit terbesar loh Pak. Tapi kenapa kok negara kita ini malah banyak utang? Dan pendapatan utama negara kita ini malah hasil dari pajak. Terus hasil dari tambang yang dikeruk itu larinya kemana? Dan masyarakat kita ini cenderung banyak yang kurang sejahtera Pak. Bahkan nyari kerja buat nyambung hidup sehari-hari itu terasa sulit sekali di negeri yang kaya ini. Padahal pas buka lahan atau pertambangan itu katanya buat kesejahteraan rakyat. Ya pokoknya nama rakyat selalu dibawa Pak. Kadang saya mikir begini Pak, kita ini hidup di negeri yang kaya tapi masyarakatnya itu nyari kerja makin susah Pak. Bukan karena malas tapi sistemnya udah rusak dari akar. Dan pemerintah pun seakan tutup mata Pak dengan masalah klasik kita ini. Setiap tahun lulusan sekolah nambah terus Pak, tapi lowongan tidak nambah secepat itu. Lapangan kerja makin sempit, saingan makin banyak, dan yang punya duit atau koneksi yang akhirnya duluan dapat tempat. Realitanya ribuan orang setiap hari bangun tidur cuma buat mikirin dapat kerjaan Pak. Bukan mimpi, tapi buat kehidupan dasar buat menyambung hidup. Tapi yang dihadapi malah syarat kerja yang nggak masuk akal dan nggak pakai otak. Syarat yang diskriminatif sampai pendidikan yang nggak nyambung dengan dunia industri. Dan yang bikin parah, orang-orang yang berjuang itu harus ngadepin stigma Pak. Dianggap nggak usaha cukup keras, seakan-akan masalahnya ada di mereka, bukan sistem yang nyusahin mereka dari awal. Faktanya, ekonomi masyarakat kita itu terlihat kontras sekali Pak, antara pendapatan pejabat tinggi kita dan pendapatan rata-rata rakyat Indonesia itu terlihat jauh sekali Pak, seperti jomplang. Oh iya Pak, Indonesia ini memang surganya bagi para pejabat, maka tak heran kalau banyak partai baru yang bermunculan mengatasnamakan rakyat. Tapi rakyat cuma dijadiin bahan jualan saja Pak. Kita bahas tentang susahnya hidup di negeri kita yang katanya kaya dan menuju Indonesia emas ini Pak. Buat nyari kerja di Indonesia ini persaingannya ketat sekali. Kalau kita nggak ada sedikit skill yang lebih, ya kita bakalan kesusahan Pak nyari kerja di negeri yang katanya kaya ini. Punya skill pun masih kalah sama yang punya kenalan orang dalam. Belum lagi persyaratan nyari kerja di sini itu kadang nggak pakai otak Pak. Kita lulus sekolah yang dicari oleh perusahaan orang yang berpengalaman. Lah gimana caranya kita punya pengalaman Pak kalau baru lulus belum sempat kerja? Ujung-ujungnya kita disuruh bersaing sama ribuan orang buat ngerebutin satu posisi. Giliran udah ada yang pengalaman, umurnya nggak pas Pak, misalnya ketuaan. Dan ada lagi persyaratan yang lebih bangsat lagi, yaitu persyaratan berpenampilan menarik. Lah dikira yang jelek-jelek itu nggak butuh makan kali Pak ya. Dan masih banyak faktor lain Pak yang bikin nyari pekerjaan ini makin susah. Dan seakan pemerintah itu tutup mata Pak dengan hal ini. Rakyat cuma dijadikan jualan pas kampanye. Sekolah setiap tahun meluluskan jutaan siswanya, tapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Ibaratnya setiap tahun sekolah ngelulusin 5 juta siswa, tapi yang nganggur lebih dari itu. Maka tak heran Pak jika masyarakat di Indonesia ini kalau mau naik satu level saja itu harus jungkir balik nggak karuan. Ditambah lagi biaya hidup di setiap tahunnya makin tinggi di negeri ini. Dan kita pun pada akhirnya merasa bahwa diri kita sendiri yang gagal karena tidak adanya kemampuan. Tanpa kita sadari ada sistem yang tidak berpihak sama kita. Dan lebih bangsatnya lagi, di tengah sistem Indonesia yang nggak mendukung rakyatnya untuk naik level, ada bermunculan para motivator yang seenak jidat ngatain orang yang kurang berhasil itu goblok. Tapi memang sih kadang kalau orang miskin memang karena goblok. Seakan kita itu kurang berusaha dan bekerja keras tanpa memikirkan sistem yang dari awal sudah bobrok. Dan kita pun diam dikatain goblok dan bahkan langsung termotivasi. Langsung semangat tanpa mikir privilege apa yang ada di belakang para motivator itu. Ujung-ujungnya kalau kita gagal, kita drop dan nyalahin diri sendiri. Seakan kita ini gagal dan tidak punya kemampuan. Kita bukan tidak punya kemampuan Pak, tapi karena sistem di negara ini yang menurut saya tidak berpihak kepada rakyat.
Kita tidak mengetahui privilege apa yang ada di balik para motivator itu, Pak. Ibaratnya gini, Pak ya, sama-sama dari nol. Kita ini start bener-bener dari nol, Pak, bahkan minus. Kalau motivator itu nolnya 5 langkah lebih jauh dari kita. Jadi mau sekeras apapun motivator itu ngasih motivasi ke kita ini tetap, Pak, nggak bisa seperti mereka, kecuali dapat giveaway. Privilege yang saya maksud bukan cuma materi saja loh, Pak, tapi akses juga privilege. Misalnya sekolah, makanan, atau jalur orang dalam. Bahasa kasarnya, lo anak orang kaya, hidup lo berpeluang jadi orang kaya juga lebih besar, Pak. Karena lo dapat akses makanan sehat dan sekolah yang terbaik. Jadi kalau kita kepingin menyamai para motivator itu, kita gak bakalan mampu, Pak, kecuali dapat giveaway. Faktanya hidup di Indonesia ini gak semudah bacotan para motivator, Pak, karena mereka tidak merasakan kehidupan yang kita alami. Ngelamar kerja sana sini tapi tetap ditolak dengan berbagai alasan. Pengen usaha gak ada modal, kebutuhan hidup naik terus. Belum lagi kalau kita jadi tulang punggung keluarga. Dan kalian jangan langsung menyalahkan diri kalian kalau gagal. Bukan berarti kalian ini goblok dan gak punya kemampuan. Tapi karena hidup di negara kita ini sistemnya tidak berpihak kepada masyarakat, Pak. Saya bukan menyalahkan pemerintah ya, tapi faktanya pendapatan masyarakat rata-rata tidak bisa mengimbangi jumlah pengeluaran untuk biaya hidup. Dan harusnya pemerintah lebih peka dan paham dengan kondisi masyarakatnya. Dan dari dulu masalah klasik ini nggak dibenerin, Pak. Padahal pemerintah juga sering ngomong tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi kenyataannya nyari kerjaan yang layak itu makin sulit, Pak. Jadi kita bicara faktanya saja, Pak ya. Bukannya saya anti motivasi. Saya hanya mengajak berpikir pakai akal. Realitanya kehidupan kita ini susah, Pak, buat naik level. Motivasi boleh, Pak, buat membakar semangat kita. Tapi kita juga harus melihat realita di negeri kita. Jadi jangan heran kalau pejabat kita, para motivator kita itu hidupnya bergelimang harta, Pak. Terlihat kontras bahkan jomplang dari realita kehidupan masyarakat kita pada umumnya. Karena mereka punya akses atau privilege ke arah itu. Tetap semangat, Pak. Salam akal sehat.